Tes. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sebuah kajian singkat, namun memiliki makna yang sangat mendalam, yang berjudul Berulang Kali Maksiat, Apakah Tobatnya Tetap Diterima? Video ini menjawab kegelisahan banyak orang, terutama dari kalangan umat muslim, apakah terutama yang putus asa karena mungkin sering jatuh ke dalam lubang dosa yang sama meskipun sudah bertaubat berulang kali. Dan apakah pintu maaf dari Allah Subhanahu wa taala masih terbuka? Dan mari kita simak ulasannya. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan sedikit profil pemateri. Jadi, kajian ini disampaikan oleh Syekh Dr. Sa'ad bin Nasir Asy'ari. Beliau adalah seorang ulama besar, kelahiran tahun 1967 Masehi. Dan beliau adalah orang yang sangat ahli di bidang fikih dan juga usul fikih. Beliau mendapatkan gelar PhD di bidang usul fikih dan beliau juga pernah menjabat sebagai Hay'ah Kabaril Ulama atau bisa dibilang Dewan Ulama Senior di Arab Saudi sana dan merupakan badan tertinggi di bidang keagamaan di sana. Selain itu, beliau juga merupakan penasehat di pengadilan kerajaan atau bisa kita bilang sekelas menteri. Dan juga beliau aktif mengajar di berbagai universitas ternama di Arab Saudi sana, seperti King Saud University, Universitas Imam Muhammad bin Saud, dan juga beliau sangat dikenal cerdas dan produktif yang sudah menghasilkan lebih dari 60 buku atau karya tulis. Video ini dimulai dengan sebuah pertanyaan yang sangat relate bagi kita semua dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana hukumnya seorang yang berbuat dosa, lalu dia sudah bertobat, namun kemudian nafsunya kalah dan ia mengulangi dosa itu lagi. Seringkali orang tersebut merasa malu dan juga bingung. Apakah kita harus bertobat lagi? Lalu, jawaban Syekh Sa'ad, ada beberapa poin yang saya rangkum di sini yang sudah saya tangkap. Yang pertama adalah perintah wajib untuk bertobat. Jadi, solusi utamanya adalah kita kembali bertobat lagi. Allah memerintahkan kita dalam Quran Surat An-Nur ayat 31, dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah. Hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Dan juga hakikat manusia, tidak ada manusia yang maksum atau bebas selain dosa selain Nabi. Wajar jika manusia kembali tergelincir atau mengulang kesalahan yang sama. Namun, sebaik-baiknya pendosa adalah yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atau yang bisa dibilang at-tawabin. Selanjutnya, saya saat menjelaskan hadis tentang pengulangan dosa, saya mengutip sebuah hadis qudsi yang sangat menyentuh hati. Ada seorang hamba yang berbuat dosa lalu bertobat. Allah berkata, hambaku berbuat dosa, tapi dia tahu dia punya Tuhan yang mengampuni dosa. Maka Allah mengampuninya. Dan hamba itu pun mengulangi dosanya lagi, lalu bertobat lagi, dan Allah mengampuninya kembali. Hal ini menunjukkan bahwa selama hamba itu serius kembali kepada Allah, maka Allah akan membukakan pintu tobat baginya. Dan juga uh, tipu daya setan. Di bagian akhir video, saya memberikan peringatan yang penting adalah peringatan itu adalah setan sering membisikkan keraguan di hati kita, sekecil apapun itu. Contohnya seperti bisikan tobatmu itu seakan palsu atau kamu munafik, percuma aja tobat tapi nanti dosanya bakal diulang lagi. Nah, maka jika kita sebagai orang muslim yang berakal, kita tidak seharusnya mendengarkan bisikan tersebut karena itu adalah trik-trik setan agar kita berhenti bertobat dan kehilangan arah menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Justru kita harus melawannya dengan memperbanyak taubat setiap kali kita melakukan maksiat atau kita tergelincir kembali kepada kemaksiatan. Nah, dalam realitas sosial di kehidupan kita sehari-hari, banyak anak muda yang akhirnya memilih maksiat dalam maksiat yang total atau totalitas dalam kemaksiatan hanya karena dia merasa tanggung dirinya sudah kotor dalam melakukan maksiat tersebut. Nah, video ini mematahkan logika tersebut. Justru sikap terus bertaubat meskipun sering gagal adalah tanda bahwa hati kita masih hidup dan takut kepada Allah.
Jangan sampai bosan meminta ampun kepada Allah, karena Allah tidak akan pernah bosan memberi ampunannya. Sebagai penutup dan juga refleksi bagi kita semua, jangan pernah merasa dosa kita terlalu besar hingga tidak muat dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala. Video ini mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang pantang menyerah dan rajin dalam memperbaiki diri. Jika kita jatuh, maka kita harus bangkit lagi. Jika kita kotor, kita bersihkan lagi dengan istighfar. Ingat pesan Syekh, bergembiralah dengan taubatmu, karena Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Sekian review video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.